Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa, pertanggungjawaban terhadap kecelakaan bus maut atau kecelakaan maut bus pariwisata kerap terhenti di supir bus. Padahal kecelakaan sering terjadi karena kondisi bus yang tidak layak. Haruskah perusahaan otobus bertanggung jawab? Inilah Top Review. Sabtu petang, kabar buruk datang dari Subang, Jawa Barat. Pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, terjadi kecelakaan di Jalan Raya Kampung Palasari yang melibatkan bus pariwisata dan beberapa kendaraan. Awalnya, bus Trans Putra Fajar oleng ke kanan lalu menabrak mobil Daihatsu Veroza dari arah berlawanan. Bus pun terguling miring ke kiri dengan posisi ban kiri di atas lalu tergelincir dan menabrak 3 motor yang sedang terparkir. Bus terhenti setelah menabrak tiang yang ada di bahu jalan Subang menuju Bandung, tepat di depan Masjid As-Saadah. Dalam kecelakaan ini, total 5 kendaraan yang terlibat terdiri dari 1 bus, 3 sepeda motor, dan 1 mobil. Bus Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan sedang mengangkut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana, Kota Depok untuk acara perpisahan sekolah. Dalam kecelakaan ini, aparat melaporkan korban tewas sebanyak 11 orang, 4 diantaranya tewas di lokasi kejadian. Dari olah tempat kejadian perkara, tidak terdapat bekas pengereman. Untuk penyelidikan lebih lanjut, aparat kepolisian sudah menghubungi perusahaan pemilik otobus. Itu tidak ditemukan sama sekali bekas rem dari kendaraan bus. Kalaupun ada yang bekas hitam, itu adalah drifting. Karena bukan pengereman, tapi karena tekanan mobil itu ke kanan, sehingga ada tekanan di ban sebelah kanan itu meninggalkan bekas hitam. Tapi sama sekali itu bukan bekas rem. PO-nya sudah kita hubungi dan dari dokumen-dokumen yang ada memang ada yang perlu dicermati lebih dalam dan melibatkan stakeholder lainnya juga terkait dengan kelayakan jalan. Dan tadi juga di tempat barang bukti dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman dari KNKT dan BPTD begitu tentang kelayakan fungsi pengereman dari kendaraan bus tersebut. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT bersama Polda Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Jawa Barat menginspeksi sistem pengereman dari bus. Selain itu, ditemukan perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high-deck yang mempengaruhi keseimbangan kendaraan. Investigator senior KNKT Ahmad Wildang mengungkapkan mayoritas bus pariwisata merupakan bus bekas dan mayoritas tidak berizin. Memang dari beberapa kejadian kecelakaan yang melibatkan bis pariwisata, sebagian besar itu kami menemukan bahwa itu kendaraan-kendaraan yang tidak berizin. Nah, ini pernah kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan agar meninjau kembali kebijakan yang terkait pembatasan usia kendaraan. Karena ketika bis-bis akap AKDP itu membatasi usianya, kemudian meremajakan kendaraannya, kendaraan yang lama dijual, platnya masih kuning, dan dijual ke orang-orang tertentu, kemudian dijadikan bis wisata. Nah, inilah akhirnya banyak ditemukan bis-bis wisata yang tidak memiliki izin, tapi berplat kuning. Ini menjadi perhatian kami, karena ini sudah berulang kali pada sebagian besar kejadian kecelakaan bis wisata itu kendaraannya tersebut tidak berizin. Hal senada diungkap Masyarakat Transportasi Indonesia. Menurut MTI, bus pariwisata umumnya merupakan bus bekas dan tidak berizin. Rata-rata bis-bis pariwisata itu ya tidak semuanya ya. Sebagian kalau kecelakaan seperti ini itu bekas bis reguler, entah AKAP atau AKDP yang sudah beroperasi 5-7 tahun, kemudian dibeli oleh perusahaan lain menjadi bis pariwisata atau digunakan bis karyawan, biasanya gitu. Karena kalau pariwisata karyawan kan tidak tiap hari sehingga masih dimungkinkan. Tapi apakah itu boleh atau tidak? Nah, pemeriksaannya kiri itu setiap 6 bulan. Kira bis pariwisata itu jumlahnya itu 16 ribuan. 16 ribu itu yang berizin baru sekitar 10 ribuan. Jadi 6 ribu itu lihat tidak berizin. Mungkin yang murah-murah tadi tawarannya. Nah, masyarakat kita itu cari yang murah-murah itu. Tapi kan murah bisa berangkat, nggak bisa pulang. Nah, ini yang jadi persoalan. Kondisi inilah yang membuat kecelakaan pada bus pariwisata berakibat fatal. Sepanjang Januari hingga Mei 2024 ini saja, setidaknya terjadi 4 kali kecelakaan maut yang dialami bus pariwisata.
Pada 18 Januari 2024, bus pariwisata terguling di Tol Ngawi yang mengakibatkan 2 meninggal dunia dan 22 lainnya luka-luka. Lalu, 6 Februari 2024, bus pariwisata kecelakaan di Imogiri, Yogyakarta. Dalam kecelakaan ini, 13 meninggal dunia dan 47 lainnya luka-luka. Pada 8 Februari 2024, bus pariwisata terguling di Bantul yang mengakibatkan 3 meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Dan yang terbaru pada 11 Mei 2024 lalu, bus pariwisata kecelakaan di Subang yang mengakibatkan 11 korban meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Dalam banyak kejadian kecelakaan maut, KNKT menemukan bahwa kemampuan supir untuk melakukan pre-trip inspection sangat kurang. Salah satu temuan kami adalah kami menemukan banyak sekali kejadian kecelakaan yang tidak perlu terjadi sebenarnya. Karena apa? Kecakapan pengemudi untuk melakukan namanya pre-trip inspection, pemeriksaan dini kendaraan sebelum berangkat itu sangat minim. Ini didukung oleh beberapa pengetahuan atau kompetensi pengemudi yang kurang memadai hal itu. Kami dengan beberapa stakeholder sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Demikian juga sudah kita sampaikan ke Kemenhub, kepada Korlantas Polri, agar hal ini masuk dalam bagian mekanisme pengambilan SIM B1 B2 maupun untuk SKKNI pengemudi kendaraan besar, yaitu pre-trip inspection untuk memastikan sistem rem dan sebagainya berfungsi dengan baik. Dalam kasus kecelakaan maut, Masyarakat Transportasi Indonesia MTI meminta pertanggungjawaban berhenti pada sopir tapi harus sampai ke perusahaan otobus. Itu kan proaktif dari perusahaan ya. Berarti ini kan bukan kesalahan pengemudinya, perusahaannya yang harus bertanggung jawab. Nah, dilihat usahanya, PO-nya siapa yang sekarang pemiliknya. Lempar-lemparan sering terjadi seperti itu. Gitu. Bahkan sekarang itu ada, kalau saya tidak salah ini juga di Undang-Undang Hak Cipta Kerja itu melemahkan posisinya juga ini seperti ini. Ya banyak yang pengusaha cuma punya 1 bus, 2 bus, jadi dianggap UMKM. Ya, UMKM perusahaan, padahal ini kan kalau perusahaan-perusahaan seperti ini mestinya dia syaratnya minimal punya 5 armada, tujuannya untuk keberlanjutan dan juga untuk keselamatan juga gitu ya. Nah ini yang sebenarnya harus ditelusuri lebih mendalam, jadi tidak hanya berhenti pada pengemudi yang sering kami lihat yang akhirnya terus berulang lagi seperti ini. Jadi pengusahanya pun perlu diperkarakan dalam artian ya dia harus tahu kesalahannya di mana dan itu diumumkan. Benar, dalam kecelakaan maut, perusahaan otobus harus bertanggung jawab. Sebab kelalaian bahkan kesengajaan untuk tidak menyediakan bus yang layak kerap terjadi. Jika perusahaan otobus tidak dimintai pertanggungjawaban, maka akan ada lagi dan lagi laka maut di kemudian hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.